Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi bersama saya Eman Suherman di acara Ngonten, ngobrol tentang pesantren. Dimana lagi kalau bukan hanya di Rodotul Ulum Media. Tantintinya, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada saudara-saudara semuanya, bagi yang belum like, subscribe, komen, and share, tolong dibantu karena itu sangat bermanfaat khususnya buat kita supaya lebih semangat lagi membuat konten-konten tentang kepesantrenan ke depannya, dan mungkin bisa ke umum di luar pesantren. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan hari ini setelah kemarin kita mendatangkan tamu kepala sekolah SMK, hari ini kita akan menghadirkan juga PLT Kepala SMP Rodotul Ulum gitu. Karena kalau hanya satu dari SMK saja rasanya kurang menarik gitu. Jadi semua lembaga insya Allah akan kita tampilkan bagaimana profil, terus sejauh mana prestasi dan lain sebagainya, tentunya yang ada di bawah naungan Yayasan Ubaidillah Al-Bisri. Baik, tanpa basa-basi, alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yusuf? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Baik Pak Yusuf, boleh mungkin diperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, siap. Perkenalkan, nama saya Abdul Yusuf Parijal, asal dari Gunung Halu, Cililin, yang kemudian sekarang berdomisili di Cianjuang, Karangsari, tepatnya di sebelahnya Pondok Pesantren Rodotul Ulum, yang alhamdulillah dalam hal ini di kesempatan ini bisa diundang oleh podcastnya dari RU Media. Alhamdulillah, terima kasih Pak Iman. Alhamdulillah, terima kasih kembali Pak Yusuf telah berkenan Ya. menyempatkan waktunya, karena setahu saya Pak Yusuf ini ya salah satu orang yang sibuk, karena beliau selain sibuk sebagai pendidik atau pengajar di sekolah formal, malamnya juga beliau sebagai pengajar atau pendidik di Pondok Pesantren Baitul Nidom. Betul ya Pak Yusuf? Betul, betul. Oke. Nah, baik Pak Yusuf nih, eh mungkin ada yang belum tahu sosok Pak Yusuf ini seperti apa dan bagaimana, khususnya berkecimpung atau bergabung di RU itu sejak kapan Pak Yusuf? Kira-kira gitu. Alhamdulillah gitu ya. Kita pribadi bergabung di Rodotul Ulum itu tentu kita bersyukur kepada Allah. Pada hakikatnya Allah Alhamdulillah. Subhanahu wa taala gitu yang Alhamdulillah. menggerakkan Betul, kita. betul, betul, betul Pak Yusuf. Tentunya syariat juga kita perlu gitu. Artinya itu bergabung di Rodotul Ulum itu tahun 2018. 2018, Alhamdulillah. alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Jadi sampai hari ini sudah cukup lumayan lama, 6 tahun mungkin ya, kurang lebih 6 alhamdulillah. tahun mau 7 tahun mungkin ya. Iya. Nah, dari selama perjalanan 6 tahun tersebut Pak Yusuf, sampai detik ini mungkin tadi telah saya sebutkan di awal, alhamdulillah Pak Yusuf sudah diangkat mungkin sebagai PLT daripada SMP Rodotul Ulum. Bagi saudara-saudara yang belum tahu PLT itu apa, PLT itu adalah pelaksana tugas harian kepala sekolah gitu. Karena kepala sekolah yang sekarang beliau sudah mendapatkan tugas dari negara mungkin ya, Betul, kurang lebih betul, seperti betul, itu. betul. Jadi untuk keseharian, tugas kepala sekolah keseharian itu sepenuhnya diserahkan kepada Pak Yusuf. Mungkin Iya, begitu ya Pak Yusuf, kurang lebih iya. ya. Nah, oke Pak Yusuf, eh tugas daripada seorang PLT itu khususnya di SMP Rodotul Ulum itu seperti apa sih Pak Yusuf? Kalau berbicara masalah tugas di Betul, kepala sekolah khususnya sekarang mungkin jadi PLT kepala betul, betul. sekolah gitu ya. Alhamdulillah ya, Nah, itu ya tugasnya bagaimana kita berkoordinasi ya berkoordinasi. betul dengan sekolah-sekolah yang lainnya, Betul, mencari relasi, kemudian eh, menjadikan sekolah yang kita pegang saat ini khususnya SMP Rotul Ulum yaitu menjadi sekolah yang bermanfaat bagi yang lain gitu ya. amin, 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 Bermanfaat dari Allahumma. segi keilmuan maupun utamanya sih sebetulnya dari segi akhlak. Akhlak, betul Betul sekali Pak sekali Yusuf, betul, ya. betul, betul. Nah, kemudian Pak Yusuf kan dari 2018 betul Iya. ya, dari sini. Boleh nggak Pak Yusuf, kita semuanya ingin tahu sejarah singkat mungkin mengenai perjalanan SMP Rodotul Ulum itu dari 2018 sampai hari ini itu
bagaimana gitu Pak Yusuf? Ya. Jadi alhamdulillah gitu sejarah perjalanan SMP Rotul Ulum itu mulai atau muncul atau secara aktualisasinya itu dari tahun 2017. Oh, dari 2017. Ya, betul dari 2017 yang kemudian mungkin secara legal Legal izin formalnya mungkin. operasionalnya dari Kementerian Pendidikan Betul? itu 2018. Ya, 2018 ya, baik baik. Oke, jadi 2018 ya, seperti itu. oke. Jadi secara resminya mungkin diakui oleh pemerintah itu dari 2018 ya. Ya, Padahal betul. sebetulnya berdiri sudah dari 2017. 2017. Kalau kita kaitkan dengan kemarin di SMK itu mungkin bedanya hanya 1 tahun ya. Betul, betul. SMK itu kan dari 2016, SM 1 tahun kemudiannya baru muncul SMP SMP Rodotul Rotul Ulum Ulum ya. ya. Oke, baik. Besok. Nah, mungkin ini nih dari tadi banyak teman-teman dan juga kru semuanya yang ada di sini ingin tahu gitu bagaimana program SMP yang sedang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan mungkin ke depannya kira-kira apa saja gitu Pak Yusuf. Iya, betul. Kalau berbicara masalah program, Betul, artinya mungkin kita tidak terlepas dari yang namanya eh, program secara umum. betul, betul. Artinya ada program jangka panjang, Iya jangka betul. menengah, Jangka jangka pendek sekarang, ya. jangka pendek Betul, gitu betul, kan. betul. Tapi alhamdulillah kita sekarang dalam hal ini di hari ini mungkin dan seterusnya itu programnya kita sama dengan sekolah lain sedang Betul. melaksanakan PSAT, Oh iya betul PSAT. penilaian sumatif akhir Akhir tahun. tahun Ya, ya. betul. Betul, betul. Ya, itu jangka yang sedang dijalani. Kemudian Betul. juga kita alhamdulillah gitu nanti mungkin ada juga disinggung kita juga lagi mempersiapkan anak yang insya Allah dalam tahapan ini masuk ke tingkat apa namanya KBB yang kemudian kemarin masuk di tingkat Subrayaan 1. Yaitu khususnya di bidang dakwah karena Dakwah. jadi Oh, tidak Masya kehilangan Allah. jejak gitu kan ketika kita melihat sosok daripada Kiai Haji Muhammad Deddy Ngobidil Al-Bisri itu juga pada kenyataannya secara aktualisasi juga ada di anak gitu. Masya Allah. Jadi Ya, peserta didik dari anak-anak SMP ini sudah pernah menjuarai berbagai macam lomba khususnya di bidang dakwah gitu ya betul, atau mungkin betul. di umum itu sering kita kenal dengan istilah pidato. Nah, kalau kita di pondok itu nyebutnya sebagai dakwah mungkin Betul, ya. betul, betul Nah, sekali. selain itu Pak Yusuf mungkin yang lainnya bisa di Alhamdulillah sih kalau di SMP itu karena setelah legal yang alhamdulillah gitu ya, legal formal gitu kita udah terakreditasi juga. Oh, sudah terakreditasi juga. Ya, jadi Alhamdulillah. alhamdulillah gitu. Kemudian eh, anak-anaknya juga kita gali potensinya, kita tahu bahwa itu anak punya aktualisasi yang bagus ketika di lapangan. Kita sudah 2 tahun ini di KBB itu dikenal SMP Rotul Ulum dengan juara umum. Alhamdulillah, Ya, juara Masya Allah. umum ya. Boleh tepuk tangan Ya, dulu. alhamdulillah. Juara umum ya. Sudah 2 tahun Turut berturut-turut juara juara umum. umum pentas PAI. PAI betul. PAI. Pentas PAI. Jadi buat saudara-saudara yang ada di rumah, alhamdulillah nih untuk SMP Rodotul Ulum selama 2 tahun terakhir itu berhasil menyandang gelar juara umum pentas PAI di tingkat Kabupaten Bandung Barat. Masya Allah, luar Alhamdulillah, biasa. alhamdulillah. Tentunya ini tidak lepas daripada pembimbing-pembimbingnya dan Betul. lebih daripada itu yaitu sebagai promotornya Betul, mungkin betul, ya atau betul. pimpinannya gitu seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin terus untuk yang lainnya gitu Pak Yusuf kira-kira capaian sampai hari ini atau target yang ingin dilaksanakan selain tadi di bidang PAI. PAI gitu. Ada nggak gitu? Alhamdulillah juga kemarin diikutsertakan anak lomba di IKIP IKIP. Siliwangi. Lomba apa tuh Pak? Kalau tidak salah lomba matematika. Matematika. Ya, Oh, artinya umum Masya lah eksak Allah. gitu ya. Iya, Ya, iya, iya, alhamdulillah iya, anak iya. itu juara 2 kalau nggak salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Itu juara 2. sekelas tingkatan ya kuliah dan lain sebagainya kita digabung. Jadi Oh, semuanya itu anak ikut juga di situ alhamdulillah gitu. Juga kami berterima kasih juga gitu dengan yayasan Rodotul Ulum ini. betul. Jika kita di dinas itu disorot. Jadi kami alhamdulillah tahun kemarin itu dapat manajerial terbaik ketiga se Kabupaten Bandung Barat. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam Nah, ini nih poin pentingnya bagi ibu bapak semuanya yang masih ragu memondokkan atau menyekolahkan anaknya di SMP Rodotul Ulum.
tadi telah disinggung oleh Pak Yusuf, 2 kali juara umum pentas PAI itu dari unsur peserta Peserta didiknya, didik. kemudian dari unsur gurunya atau manajerialnya mendapatkan peringkat nomor 3 manajerial terbaik di antara semua guru-guru atau semua sekolah yang ada di lingkungan Kabupaten Bandung Barat. Betul. Mungkin setahu saya itu tingkat SMP di lingkungan Kabupaten Bandung Barat lebih daripada 1.000 negeri dan swasta. Betul, Betul Pak Yusuf? betul, betul. Nah, dari sekian ribu, alhamdulillah SMP Rodotul Ulum berhasil menyandang gelar sebagai manajerial terbaik nomor 3 di tingkat Kabupaten Betul. Bandung Barat. Begitu Pak Yusuf. Masya Allah, ini Alhamdulillah. luar biasa sekali. Jadi bagi ibu bapak yang masih ragu memondokkan menyekolahkan anaknya di SMP Rodotul Ulum, ini adalah salah satu bukti nyatanya. Mungkin bisa dilihat lebih info lebih dalamnya, mungkin bisa dari bentuk dokumentasi dan lain sebagainya, Betul. bisa dilihat di sini mungkin, atau di sini atau di Di bawah, bawah iya. gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih Pak Yusuf, Betul. sekarang kan menjelang akhir semester. Betul. Nah, program apa nih gitu yang hendak akan dilaksanakan, mungkin itu bisa dikatakan sebagai jangka pendek Pendek ya. ya. PDP. Alhamdulillah juga kita di Rodotul Ulum selain mungkin kalau PPDB itu umum semua orang Umum, betul betul melaksanakan betul. PPDB, tapi di kita juga sekolah swasta mampu menyaingi dengan sekolah negeri. Kita sudah masuk di kurikulum merdeka. Oh, sudah masuk di Ya, kurikulum mereka. alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. artinya di setelah pembelajaran PSAS akhir tahun ini kita akan mengadakan P5, P5 Proyek Profil Pelajar Pancasila. Pancasila. Oh, Ya. Masya Jadi Allah. semua anak itu diberikan kebebasan dalam mengkreativitaskan apa-apa yang anak mau gitu. Betul, Itu betul, kan betul. kurikulum merdeka, artinya bebas berpikir, bebas berkarya gitu. Oh, Alhamdulillah kita fasilitasi untuk saat ini mungkin kita akan buat yang namanya eco engine. eco Jadi engine. Nah, ya, boleh sedikit ya, diceritakan eco engine itu seperti apa, Pak ya. Yusuf? Jadi eco engine itu nanti anak-anak dibuat satu karya yang nanti kita itu sebetulnya oleh-oleh buat orang tua nanti Betul. gitu. Nanti kita buat eco engine dari bahan-bahan yang sudah disediakan, ya diantaranya bahan-bahan alam gitu. Bahan-bahan dari Bahan alam. alam. Jadi anak mencoba mengukir satu gambar tapi menggunakan alam dengan berbagai macam alat yang sudah Ah, disediakan. betul, Insya Allah betul, jadi betul, betul. sebetulnya setelah PSAT berakhir ini anak-anak ada kreativitas lain yang harus dikembangkan. Utamanya itu juga bagian daripada kurikulum merdeka gitu. Betul, betul, P5 betul. itu. Itu. Alhamdulillahirobbilalamin, luar biasa sekali ya Pak Yusuf. Nah, mungkin ini yang terakhir nih Pak Yusuf, pesan kesan untuk para penonton dan juga khususnya bagi saya pribadi dan teman-teman kru yang ada di studio ini. Soalnya apa? Mas, hari ini ada beberapa kalangan masyarakat yang masih ragu Oh, atau betul. khawatir, atau dalam istilah bahasa Sundanya itu mang-mang memondokkan atau menyekolahkan anaknya ke pesantren gitu. Nah, tips and trick untuk supaya orang tua yang sudah ada punya niatan itu semakin yakin Yakin. memondokkan anaknya, dan di sini maksudnya bukan hanya memondokkan dalam artian hanya ke kita, tidak mau mondok dimanapun mangga silahkan ya. Betul. Cuman kemarin kalau melihat pesan dari guru kita semua, dari pendiri Pondok Pesantren Rodotul Ulum, yaitu Kang Ubay, carilah guru yang bersanad sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Shallallahu alaihi Alaihi Wasallam. wasallam. Nah, bagaimana gitu pesan kesannya, tip and tricksnya gitu Pak Yusuf, supaya yang menjadi orang tua itu tidak ragu lagi Betul, gitu. betul Mangga sekali. Pak Yusuf. Siap. Pesan kesannya untuk orang tua dimanapun orang tua berada gitu, melihat daripada podcast ini, jangan ragu memondokkan anaknya karena di pondok pesantren itu ada dua kelebihan. Yang pertama, satu, anak akan bisa memahami ilmu umum. Yang kedua, yang lebih penting daripada itu adalah anak akan dididik bagaimana cara menghormati orang tua. Nah, Betul, itu di betul, betul. pesantren. Utamanya saya pribadi sebetulnya orang luar yang dikasih amanah oleh Allah melalui pondok pesantren Akang, Kang Ubay itu sebagai PLT kepala sekolah itu jauh berbicara masalah akhlak gitu. Makanya jangan ragu ibu bapak semua yang ada di rumah yang mau menyekolahkan anaknya entah itu ke SD, ke SMP, ke SMK, ke STAI, juga kalau berbicara masalah sanad itu luar biasa gitu. Jadi
mohon maaf kalau berbicara masalah sanad kita sudah tahu dan sudah melek dengan sosok Kang Ubay, itu yang mana beliau pesantrennya pun di Jawa, dan Jawa itu terkenal dengan adab dan ilmu. Bahkan kalau kemudian Betul. kita ingin belajar belajar apa namanya belajar berkah bisa baca kitab kuning itu ya dari Jawa. Alhamdulillah kebetulan Akang Ubay itu bagian daripada keluarga yang sampai sanadnya sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Allahumma sholli Wasallam wa sallim wa itu. barik Jadi alaihi. sekali lagi jangan ragu untuk memondokkan anaknya di Raudatul Ulum, kemudian disekolahkan di SMP, di SD, di SMK yang punya anaknya. Kami akan didik anaknya sepenuh hati. Jadi kami akan munculkan kreativitasnya. Kalau ibu bapak percaya kepada kami, insya Allah juga bukti rekam jejaknya itu kita taharus binikmah, syukur Betul, kepada betul. Allah. Tentunya ada ikhtiar proses dan anaknya mau. Kita alhamdulillah di 2 tahun ini juara umum berturut-turut sampai tahap provinsi pun kita lakukan di kemarin tuh, di tahun kemarin di Pelabuhan Ratu, tapi tahun sekarang itu katanya di Tasik ya Betul, itu. betul, betul. Jadi jangan ragu lagi untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren Raudatul Ulum, itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau anaknya ingin khairunas anfa'uhum wa ahsanum hulqan linnas, ingin menjadi pribadi yang manfaat dari ilmunya, manfaat dari akhlaknya, kalau saya pribadi itu Rotul Ulum tempatnya. Itu saya pribadi Rotul Ulum tempatnya. Maka jangan ragu untuk orang tua dimanapun berada untuk menyekolahkan anak, apalagi di zaman cyber Betul, betul. 4.1 4.0 gitu ya, Ya. kurang paham itu. Kita harus dididik anak itu lebih kepada akhlak, karena Betul. akhlak itu di atas ilmu. Kalau kita ilmunya bagus akhlaknya tidak ada juga Nah, itu. nihil gitu. Betul, 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 Jadi betul sekali. kembali lagi kepada intinya bahwa Rawatul Ulum adalah salah satu pusat, bahkan kita pun sempat menjadi percontohan ujian akhir sekolah di kelas 9 langsung dari dinas datang di sini. Masya Allah, langsung Itu ingin menyaksikan menyaksikan bagaimana proses termasuk ke teknisnya teknisnya, itu bisa mungkin ya. dicek aja di IG-nya SMP Rawatul Ulum, itu pernah dinas ke sini dari dinas untuk mengecek anak-anaknya bahwa bahwa Rawatul Ulum itu sudah layak. Artinya Rawatul Ulum itu sekolah yang sama gitu dengan Ya, sekolah lain, seperti itu. sudah mampu Sudah mau bersaing dengan bersaing dengan sekolah-sekolah sekolah lain lain gitu. mungkin begitu Pak Alhamdulillah Yusuf kita ya. taris minimal bersyukur kepada Allah gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya luar Allah. biasa sekali Pak Yusuf. Terima kasih atas pencerahannya. Jadi kalau saya tanggap tadi ya poin-poin pentingnya gitu. Soalnya apalagi yang berkaitan dengan akhlak, yang saya tahu nih ya, Betul. kalau saya salah mohon dikoreksi melalui komentar gitu di setelah channel ini tayang gitu ya. Setahu saya hari ini dalam cakupan konteks nasional Betul. gitu Pak Yusuf ya, mau tidak mau, suka tidak suka, mengakui atau tidak ya, kita sedang dilanda yang namanya krisis akhlak. Akhlak. Krisis akhlak itu bermula mungkin ya, kita juga tidak bisa mengelak atau menyalahkan pasca COVID kemarin gitu Betul. ya, karena Betul. COVID kemarin cukup ya, untung ruginya ya ada gitu Betul. kan ya. Nah, dari situlah, karena yang namanya akhlak itu, betul setuju Pak Yusuf, saya akhlak itu mungkin berada di atas ilmu, karena tadi telah disinggung kalau misalkan ilmu dulu, meskipun ilmu dan akhlak itu ya harus beriringan gitu, Beriringan. harus beriringan, harus berdampingan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tapi kalau misalkan disuruh memilih ya utamakan Akhlak. akhlak, Betul. karena Betul. percuma kalau ilmu tinggi tapi tidak memiliki akhlak, ya kurang bagus juga Iya. dalam hubungan sosialnya, Betul. mungkin Betul begitu sekali. Pak Yusuf ya. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi kepada saudara-saudara semuanya yang ada di rumah maupun yang di mana, tolong support kami dengan cara like, comment, share, and subscribe, karena itu semua gratis, tinggal menggerakkan jari jempol ibu bapak semuanya. Itu sebagai pemicu semangat buat kita semua, khususnya rekan tim di Rodotul Ulum Media, membuat konten-konten yang memang berbau tentang pesantren. Kalaupun ada yang menginginkan kita membahas di luar lingkungan pesantren, boleh. Caranya yaitu silahkan komen gitu. Terima kasih.
Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Siap, sami-sami teman.